Masjid Assalam rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Selanjutnya Fatih berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Insyaallah khutbah kita hari ini akan mengangkat tema tentang menjaga amalan. Sekarang kita sudah berada di tanggal 15 Zulhijjah, masih di pertengahan bulan Zulhijjah, bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di tanggal 8 Zulhijjah kita sudah melaksanakan puasa Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. 10 Zulhijjah Yaumun Nahar kita menyembelih hewan kurban. 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari tasyrik. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir, mengumandangkan asma Allah, takbir, tasbih, dan tahlil. Itu semuanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua telah kita lakukan. Dan semoga setelah amal-amal baik itu kita lakukan saat ini tidak berkurang, tidak menurun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, anta la takun misla fulan." Engkau jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Karena yaqumu fil lail wa taraka qiyamul lail. Si fulan itu dulu rajin bangun malam, rajin qiyamul lail. Namun sekarang dia sudah meninggalkan qiyamul lail. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr. Dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi dimasukkan di dalam bagian babnya muhafazatu 'alal a'mal, pentingnya menjaga amal. Kalau sudah baik, amalan baik kita jaga, jangan sampai kebaikan itu hilang. Di kota Mekah ada seorang wanita, tiap pagi dia memintal benang. Dan dia tenun dengan rapi. Sore hari ketika sudah menjadi kain, dia cabut kembali, dia cerai-beraikan kembali benang itu. Besok pagi dia tenun lagi, sore hari dia cabut lagi, dia hancurkan kembali. Allah mengingatkan kita sebagai seorang beriman. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Allah berpesan, janganlah engkau menjadi seperti seorang wanita di kota Mekah. Kenapa? Karena wanita ini kalau pagi memintal benang, setelah jadi sore hari dia hancur beraikan kembali benang bahan tersebut. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kau menjadi seperti seorang perempuan yang menenun benangnya setelah jadi dia cerai-beraikan kembali. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita menjaga amal-amalan baik kita. Artinya kita untuk selalu istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, mungkin banyak yang bertanya bagaimana caranya beristiqomah. Allah mengajarkan cara istiqomah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta," beristiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa man taba ma'ak. Yang pertama adalah agar istiqomah dengan beribadah bersama orang-orang yang membersamai. Kata para ulama,
jika kita sendirian itu berat, tapi jika bersama-sama itu menjadi ringan. Ada cerita di zaman Nabi, Rasul berkata kepada para sahabat, zaman itu dulu ada rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ada seorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Dia bertanya, kira-kira taubat saya diterima atau tidak? Kemudian dia datang kepada seorang menjawab dengan, oh, nggak mungkin diterima, dosamu sudah terlalu banyak. 99 orang engkau bunuh. Bagaimana mungkin dosamu mau dimaafkan, mau diampuni? Tidak mungkin. Akhirnya dia emosi, dia bunuh orang yang menjawab seperti itu. Genaplah menjadi 100 orang yang sudah dia bunuh. Kemudian dia cari lagi orang yang bijaksana, orang yang pintar, yang bisa menjawab hal yang bijaksana. Kemudian ketemu orang di satu negeri, dia bilang dia sudah membunuh mi'ata nafsa. Dia sudah membunuh 100 orang. Apakah kira-kira kalau saya bertobat, Allah mau menerima tobat saya? Orang itu menjawab, man yahulu bainahu wa bainat taubat. Siapa yang menghalangi antara dia dan taubatnya? Nah, bisa jadi Allah menerima taubatnya dia, seorang yang sudah membunuh 100 orang. Oleh karenanya bisa dia bertaubat, tapi ada syaratnya. Nah, ini seorang berpesan, ada syaratnya untuk bertobat. Syarat yang pertama adalah intolik ila ardin kada wa kada. Fa inna biha unasun ya'budullah fa'budullah ma'ahum. Kamu harus hijrah ke kampung yang baru. Karena di kampung baru itu ada orang soleh, dan engkau beribadahlah bersama dengan mereka. Untuk istiqomah jangan sendirian, cari teman. Kalau kita, mohon maaf, kita buta, ada kekurangan di dalam diri kita, carilah orang yang bisa melihat, yang bisa menunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita sendirian, ada godaan, nggak ada yang akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita ada teman yang akan mengingatkan kita. Maka syarat istiqomah yang pertama adalah jangan sendirian. Wa man taba ma'aka. Hiduplah berjamaah, hiduplah bersama komunitas. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, asyaitonu ma'al wahid wa ma'al istaini ab'ad. Setan itu bersama, atau setan itu menggoda orang yang suka sendirian. Kalau orang itu bersama-sama, berdua dan seterusnya, dia akan lebih menjauh. Innama ya'kulu dhi'bu fa innal minal ghanamil qasiyah. Apa kata Nabi? Yang akan diterkam serigala adalah domba-domba yang suka sendirian. Nah, oleh karenanya syarat istiqomah yang pertama adalah harus berjamaah, harus memiliki komunitas. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun syarat yang kedua, di dalam ayat ini Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Syarat yang pertama wa man taba ma'aka. Dan syarat yang kedua adalah wala tataghaw. Wala tataghaw di dalam bahasa Arab artinya adalah jangan engkau berlebih-lebihan. Yang membuat kita tidak istiqomah adalah sikap yang berlebihan, al-ghulu fiddin, berlebihan di dalam agama. Fanatik, komitmen di dalam agama hukumnya adalah harus, wajib, tapi jika berlebih-lebihan itu tidak boleh. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW, bertemu dengan istri Nabi. 3 orang itu bertanya kepada istri Nabi, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Istri Rasulullah SAW itu menjawab, Rasulullah itu kalau ibadah begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kemudian dia bilang, aina nahnu baina Rasulullah. Kita nggak ada apa-apanya di antara Rasulullah. Nggak ada sedikitnya kita dibandingin Rasulullah. Oleh karenanya mulai saat ini orang yang pertama bilang, Idan mulai sekarang aku mobil lain wala anam. Mulai sekarang saya akan
sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Nah, orang yang kedua bilang, wa asumu wa la uftir. Saya itu akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka. Nah, yang ketiga mengatakan wala atazawwajun nisa, dan saya tidak akan menikah. Nah, ketika tiga orang ini berbicara, Nabi mendengar dari balik kamarnya Nabi. Kemudian Rasulullah keluar. Rasulullah mengatakan, "Antal ladzi taqulu qala kada wa kada." Apakah engkau yang bilang begini begitu, begini begitu? Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, Rasulullah bilang, "Ini atqakum wa ahsyakum." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling khusyuk di dalam agama. Aku mulai wa anam. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Dan aku berpuasa, tapi kadang aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah juga dengan wanita. Kemudian Rasul bilang, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan golongan aku. Hadis ini menunjukkan fanatik di dalam agama, iltizam, komitmen adalah sebuah keharusan. Tapi berlebih-lebihan itu dilarang. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, ada tiang yang diikat dengan tali. Farwahab lumbaina sariyatain. Nabi melihat ada habl, ada benang, ada tali di antara dua tiang. Ketika Nabi bertanya, "Mana hadal habl? Ini tali untuk apa? Ini punya siapa tali?" Sahabat menjawab, "Innahu li Zainab." Tali ini punya Zainab. Idza fatara ta'allaqat bi. Kalau Zainab sholat, kalau qiyamul lail, kalau ngantuk, dia pegangan sama tali. Apa kata Nabi? Haluhu, copotin tali. Fal yusolli ahadukum nasyatu. Sholatlah kalian ketika sedang semangat. Artinya kalau ngantuk, apa pesan Nabi? Duduk. Hatta yadhabu anhun naum, sampai ngantuknya itu hilang. Bukankah ini menunjukkan bahwa sifat berlebihan di dalam agama dilarang oleh Rasulullah SAW? Seorang yang terlampau meledak-meledak, meletup-letup, biasanya tidak awet hidup ibadahnya, tidak bisa istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW khutbah di dalam masjid. Rasulullah khutbah di dalam masjid, fara'a rajulun, dia melihat seorang di luar masjid. Nabi bertanya, siapa si fulan itu yang berdiri di tengah masjid? Kata Rasulullah, innahu Abu Israil. Dia adalah Abu Israil. Kata Nabi, ngapain dia di luar sana, di tengah matahari, di tengah lapangan? Sahabat menjawab, innahu nazar ayyaqumu fis syams. Dia bernazar berdiri di bawah terik matahari. Yasumu, dia berpuasa. Wala yastazil, dia bernazar tidak mau meneduh. Wala yatakallam, dan juga dia tidak mau berbicara, tidak mau ngomong. Apa kata Nabi? Perintah Nabi, murruhu ayatakallam, suruh dia untuk ngomong. Wa yastazil, suruh dia untuk neduh. Wa yutimma shaum, dan sedangkan puasanya boleh dilanjutkan. Berdiri di bawah terik matahari dengan tidak mau berbicara, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan, kata Nabi. Ya, kadang-kadang sebagian orang di dalam beragama, mereka kalau belum susah, rasanya belum khusyuk, rasanya belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat dalam beragama wajib, harus, tapi berlebihan jangan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam lain cerita ada sahabat bernama Muaz. Suatu ketika Muaz menjadi imam sholat subuh. Saat itu ada jemaah yang merasa bacaan Muaz terlalu lama, dan dia mengadu kepada Rasulullah.
Kemudian Rasulullah berkata, "Afatanun ya Muaz, apakah engkau akan membuat fitnah untuk agama ini ya Muaz?" Kalau jadi imam, kata Nabi, jangan lama-lama. Di belakangmu ada orang sakit, ada orang tua, ada anak kecil, ada banyak orang yang punya banyak keperluan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan agar kita istiqomah. Pertama, carilah teman yang baik, agar teman itu dapat selalu menyemangati kita, agar teman itu dapat selalu mengingatkan kita ketika kita di dalam kemalasan, ketika kita di dalam kelalaian. Dan syarat yang kedua, janganlah berlebih-lebihan. Fanatik di dalam agama hukumnya wajib, tapi jika berlebihan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpegang teguh kuat di dalam agama kita, namun sekali lagi jangan berlebihan, jangan melampaui batas dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Kita dapat beristiqomah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal